Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 2103200012 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang GAP atau Good Agricultural Practice. Nah, apa sih GAP itu? GAP sering diartikan sebagai perbandingan antara kinerja saat ini dan potensi yang diharapkan sebelumnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa GAP adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah kinerja saat ini sudah mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menggunakan GAP akan memberikan banyak manfaat kepada bisnis-bisnis, seperti mengetahui masalah yang terjadi pada bisnis, yaitu dengan mengidentifikasi penggunaan sumber daya dan melihat apakah hasil sudah sesuai dengan harapan yang diperkirakan dari awal. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan GAP secara berkala pada bisnis yang kamu miliki. Biasanya setelah melakukan GAP, maka kamu akan mengetahui apa hal yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah itu, hasil analisis ini akan berguna ke depannya, baik untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, biaya, dan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, pasar dunia yang semakin terbuka yang pada prinsipnya ditujukan agar lebih meningkatkan perdagangan antar negara malahan menimbulkan cara-cara baru dalam memproteksi pasar dalam negeri. Banyak negara menetapkan syarat-syarat yang ketat agar suatu produk dapat diimpor. Nah, untuk produk pertanian, persyaratan tersebut yaitu pertama ada sanitari dan pitosanitari dan persyaratan karantina lainnya. Yang kedua ada persyaratan keamanan, yang ketiga persyaratan mutu dan persyaratan teknis lainnya. Yang keempat ada registrasi kebun, yang kelima penerapan Good Agricultural Practice atau GAP. Semua hal ini diatur dalam peraturan-peraturan, standar, sertifikasi, merek, label, dan sebagainya oleh badan internasional, negara maupun perusahaan dan asosiasi. Good Agricultural Practice adalah jawaban atas tuntutan konsumen, di mana karakter dari praktik pertanian ini adalah adanya tanggung jawab produsen pangan terhadap konsumen, produk yang dihasilkan berkualitas dan aman, serta cara produksinya dapat ditelusuri adanya traceability. Yang kedua, dirinya sendiri, di mana produktivitas tinggi. Yang ketiga, ada sosial, di mana keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja tani. Yang keempat, ada lingkungan, di mana penggunaan pestisida, pupuk, dan sarana usaha pertanian secara bijaksana. Dan ada beberapa manfaat melakukan GAP pada perusahaan kita, di mana ketika kamu memiliki bisnis, maka kamu perlu melakukan GAP ini secara rutin. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan pada bisnismu ini di masa depan. Dengan cara melakukan perubahan pada bisnis untuk perubahan keadaan sekarang yang kurang menguntungkan dan menjadikan kondisi yang lebih baik di masa depan, dengan GAP kamu bisa memperkirakan dengan baik jumlah sumber daya manusia, biaya, dan waktu yang dibutuhkan oleh bisnis, sehingga bisnismu menjadi stabil di masa depan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa GAP memiliki banyak manfaat terhadap bisnis. Nah, di antaranya yang pertama itu adalah mengetahui kekurangan bisnis dan memperbaikinya, di mana GAP akan membantu kita dalam mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh bisnis yang kita miliki, sehingga kamu bisa memperhitungkan strategi apa yang sebaiknya digunakan pada bisnis untuk jangka panjang, menengah, dan jangka panjang. Dengan begitu, GAP akan membantu memberimu pemahaman mengenai kekurangan yang ada pada bisnis kita. Nah, manfaat yang kedua itu adalah meningkatkan efisiensi pada bisnis, di mana dengan melakukan GAP, kita bisa membuat efisien yang tinggi pada bisnis kita. Hal ini disebabkan karena GAP bisa menunjukkan kepada kita apa saja faktor yang membuat bisnis mengalami kerugian. Setelah kamu mengetahui apa yang menjadi problemnya, maka kita bisa berfokus dalam memperbaiki masalah tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apa saja yang kurang produktif dalam aktivitas bisnis dan melakukan perbaikan pada hal tersebut. Nah, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan proses, di mana GAP akan memberikan kita gambaran keseluruhan mengenai bisnis kita. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui apakah bisnis kita memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai target yang sudah ditentukan dari awal.
Ketika kita rutin melakukan GAP ini, kita jadi memiliki informasi dan strategi untuk meningkatkan bisnis kita. Nah, divisi kerja apa saja yang harus kita lakukan saat menggunakan GAP ini? Sebenarnya GAP bisa dilakukan untuk segala jenis bisnis, baik yang skalanya besar maupun kecil. Begitu juga dengan divisi kerja, semua divisi kerja juga bisa melakukan GAP ini. Namun, ada 5 divisi yang sangat dianjurkan untuk melakukan GAP. Tujuannya yaitu untuk menunjang performa dari divisi tersebut. Di mana 5 divisi tersebut, yang pertama ada divisi penjualan, yang kedua ada divisi quality control, yang ketiga ada divisi financial performance, yang keempat ada divisi human resources, yang kelima ada employee satisfaction. Di mana kelima divisi tersebut perannya sangat vital pada suatu bisnis, sehingga demi perkembangan dan kemajuan bisnis perlu dilakukan GAP pada divisi-divisi tersebut. Dan diharapkan dari GAP tersebut bisa mendapatkan informasi mengenai performa setiap divisi tersebut. Nah, selanjutnya terdapat 10 komponen GAP, di mana yang pertama itu sistem sertifikasi proses produksi, di mana jaminan mutu dapat dirunut asal-usulnya. Yang kedua ada adopsi teknologi maju. Yang ketiga ada budidaya ramah lingkungan. Yang keempat ada produk aman konsumsi. Yang kelima sistem produksi berkelanjutan. Yang keenam keanekaragaman hayati terjaga. Yang ketujuh kesejahteraan pekerja diperhatikan. Yang kedelapan usaha tani menguntungkan. Yang kesembilan jaminan mutu produk, dan yang terakhir yang ke-10 usaha tani bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan GAP pada usaha pertanian harus berlandaskan modal kebajikan, di mana tanggung jawab dan partisipasi aktif antara produsen, pedagang, konsumen dengan menerapkan konsep usaha tani yang berprinsip win-win solution. Nah, penerapan komponen untuk GAP dibagi dalam 3 kegiatan utama, yaitu pertama ada budidaya, yang kedua ada panen, dan yang ketiga itu ada pasca panen. Nah, yang di dalamnya membahas persiapan lahan budidaya, pemupukan, pengairan, perlindungan tanaman, panen dan pasca panen, dan pelestarian lingkungan, dan tempat pembuangan limbah. Nah, yang pertama itu ada kegiatan penyiapan lahan untuk budidaya, di mana meliputi lokasi kebun sesuai dengan peta wilayah komoditas, memiliki riwayat lahan harus jelas, bebas dari cemaran limbah berbahaya dan racun, pengolahan lahan yang benar, di mana lahan sawah itu TOT, lahan kering oleh lahan tanah sempurna. Nah, memiliki kesuburan lahan cukup baik dan harus melakukan tindakan mempertahankan kesuburan lahan, memberlakukan penerapan konservasi yang benar, dan menyediakan penyiapan benih dan penanaman, menggunakan VUB bermutu dan menerapkan teknik penanaman yang benar. Yang kedua, ada pemupukan menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk anorganik yang telah terdaftar, pemberian pupuk sesuai dengan anjuran, menyediakan tempat penyimpanan pupuk terpisah dari pestisida, memposisikan pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering, terlindungi, dan bersih. Yang ketiga, ada pengairan penggunaan air yang tidak terkontaminasi dengan limbah berbahaya dan beracun, pemberian air sesuai kebutuhan tanaman, dan tidak bertentangan dengan kebutuhan air masyarakat. Yang keempat, perlindungan tanaman harus menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu, di mana dengan memiliki penyimpanan pestisida pada tempat yang aman, melakukan penanganan sisa pestisida, dan wadahnya tidak mencemari lingkungan, serta batas akhir penggunaan pestisida sebelum panen harus sesuai dengan kaidah yang dianjurkan. Yang kelima, ada kegiatan panen dan pasca panen, menerapkan prinsip panen dengan 5 tepat waktu, yaitu tepat waktu, cara, tempat atau wadah, dan alat, dan pelaksanaan, melakukan pembersihan hasil produksi dengan benar di tempat yang tepat, kegiatan sortasi dan pengemasan dengan tepat, mempunyai tempat penyimpanan yang tepat. Yang keenam, ada dalam pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan limbah. Berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan dengan ramah lingkungan dan kesinambungan ekosistem, dengan dilaksanakan dengan prinsip konservasi sumber daya alam serta menyediakan tempat pembuangan limbahnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis GAP, di mana GAP memiliki beberapa jenis dan memiliki perannya masing-masing dalam keberlangsungan bisnis. Di mana jenis pertama yaitu GAP analisis pasar atau produk, di mana GAP analisis pasar memerlukan pertimbangan tentang keadaan pasar dan mengetahui alasan kenapa produk yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kamu harus bisa mengetahui apa yang bisa menjadi permasalahan dan menyebabkan kebutuhan pelanggan tidak bisa terpenuhi, sehingga permasalahan tersebut
tersebut bisa segera diatasi dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua yaitu ada GAP analis strategi atau kesenjangan kinerja, di mana GAP analisis strategi adalah mengetahui performa perusahaan atau bisnis dari faktor internal. Selain itu, GAP analisis strategi juga bisa dilakukan untuk membandingkan performa dengan kompetitor. Dengan melakukan GAP analisis strategi kepada kompetitor, kita juga bisa mengetahui kompetitor dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Jenis yang ketiga ada GAP analisis keterampilan, di mana GAP analisis keterampilan dapat dilakukan dengan cara melatih staf sehingga mereka memperoleh keahlian atau keterampilan yang baru. Dalam hal ini biasanya individu memiliki bakat yang beragam dan akan berguna nantinya dalam berbagai aspek pada bisnis kita. Nah, yang jenis keempat itu ada analisis SWOT, di mana berfungsi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis kita. Dengan menganalisa bagian ini, bisnis kita dapat mengevaluasi faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan keunggulan dari para kompetitor. Nah, selanjutnya itu ada cara-cara melakukan GAP analisis, di mana supaya dalam mengaplikasikannya bisa berjalan dengan baik, maka kita perlu untuk mengetahui cara melakukan GAP analisis. Tujuannya adalah supaya GAP analisis berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan oleh bisnis atau perusahaan kita. Untuk mengetahuinya, yang pertama itu ada menganalisa keadaan saat ini. Nah, langkah pertama yang kita harus menganalisa kondisi dan situasi bisnis saat ini, di mana mulai dari meneliti produk yang ditawarkan, pelanggan, lokasi, dan benefit yang diberikan kepada karyawan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dan melakukan perbaikan pada bidang yang mengalami masalah. Nah, langkah kedua, menetapkan target di masa depan, di mana setelah melakukan penganalisaan kepada keadaan saat ini, selanjutnya menentukan target di masa depan. Tahapan ini merupakan inti dari GAP analisis. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati, sebab tujuan ingin dicapai oleh bisnis kita akan menentukan strategi-strategi yang akan dibuat untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan GAP analisis, bisnis kita harus membuat target yang spesifik dan terukur untuk bisa mendapatkan kesuksesan pada bisnis di masa depan untuk jangka panjang. Cara mudah untuk melakukan menganalisa tujuan yang ingin dicapai adalah dengan melakukan riset kepada para kompetitor, di mana seperti ketika para kompetitor melakukan sesuatu dengan baik, maka bisnis kita bisa meniru cara mereka dan menerapkan ke dalam bisnis kita. Langkah ketiga yaitu menganalisis kesenjangan, di mana setelah bisnis kita sudah mengetahui keadaan saat ini dan target apa yang ingin dicapai di masa depan, maka selanjutnya adalah menganalisa apa yang menjadi perbedaan antara keduanya dan menjembatannya keduanya. Menganalisis kesenjangan bisa memberikan kita beberapa informasi baru dari bisnis kita, seperti untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya, bisnis kita saat ini kurangnya karyawan, maka perlu ada penambahan karyawan, atau karyawan yang ada belum mendapatkan pelatihan yang baik atau belum mempunyai kemampuan teknis dalam memenuhi target masa depan, maka mereka perlu diberikan pelatihan khusus. Langkah keempat yaitu mengevaluasi solusi, di mana setelah bisnis kita mengetahui apa yang menjadi kelemahannya saat membuat rancangan rencana untuk mencapai target dari bisnis, untuk mengetahui parameter apakah suatu solusi telah berhasil bisa dilihat dari seberapa banyak perubahan yang terjadi. Nah, langkah kelima yaitu melakukan perubahan, di mana pada tahap ini bisnis harus melakukan pergerakan untuk menutup kesenjangan yang telah dianalisa sebelumnya. Tahap ini biasanya memerlukan proses yang detail dan terperinci, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada karyawan. Tujuannya tentu membuat karyawan menjadi ahli dalam bidang pekerjaannya, dan dampak hal ini adalah produktivitas dari bisnis kita akan mengalami peningkatan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pemantauan pada perubahan, di mana kita harus bisa memantau perubahan pada bisnis kita setelah melakukan GAP. Karena dengan melakukan pemantauan, perubahan bisa dilakukan dengan cara membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan masa depan, lampau, atau masa depan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa alat untuk melakukan GAP analisis, di mana untuk melakukan proses GAP analisis, kita bisa memilih beberapa tools yang bisa diterapkan pada bisnis kita. Yang pertama itu ada analisis SWOT, di mana SWOT analisis terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, itu ancaman. Sebagai alat GAP, kita bisa menganalisa bisnis kita dengan cara mengevaluasi faktor internal dan eksternalnya. Yang menjadi bagian dari analisis internal adalah kelebihan dan kekurangan, dan untuk faktor eksternal itu peluang dan ancaman.
Alat yang kedua ada diagram fishbone, di mana alat ini bisa juga disebut sebagai diagram sebab akibat. Diagram fishbone berguna untuk menganalisa apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah pada bisnis kita. Nah, hal ini akan mendorong kita untuk mengetahui cara mengatasinya. Diagram fishbone dibuat untuk mengetahui masalah yang ada, kemudian diagram fishbone ini nantinya akan mencoba memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi uraian-uraian kecil sehingga jadi lebih mudah untuk ditangani permasalahannya. Nah, alat yang ketiga itu ada kerangka kerja 7S McKinsey, di mana kerangka kerja 7S McKinsey ini adalah mengidentifikasi 7 elemen yang menjadi kunci dalam menentukan seberapa baik kinerja suatu perusahaan dan yang mempengaruhi operasionalnya. Di mana ketujuh hal elemen tersebut adalah strategi, struktur, sistem, nilai bersama, keterampilan, gaya, dan staff. Dengan menggunakan 7 elemen ini, suatu bisnis dapat menganalisa setiap area sesuai dengan kesenjangan yang ada dan bagaimana bisnis bisa memiliki pengaruh dalam proses mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya dan sangat disarankan untuk meninjau kinerja dari bisnis secara berkala. Nah, alat yang keempat yaitu ada metode Nadler-Tuzman, di mana metode Nadler-Tuzman ini digunakan untuk menganalisa masalah bagaimana bisnis kita berjalan dengan kinerja yang kurang bagus dan menentukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang menjadi inti dari metode ini yaitu adalah upaya untuk menyelaraskan semua aspek dalam bisnis bisa berjalan dengan baik dan saling bekerja sama. Metode ini berpusat kepada beberapa hal dalam bisnis seperti budaya, pekerjaan, struktur, dan orang di dalam bisnis tersebut. Keempat aspek ini nantinya yang akan menghasilkan strategi perusahaan dan kinerja perusahaan. Tujuan akhirnya adalah supaya keempat aspek tersebut bisa saling bekerja sama. Nah, alat yang kelima yaitu analisis PES, di mana analisis PES adalah pengukuran faktor eksternal bisnis dan melihat pengaruh hal tersebut kepada portabilitas bisnis, di mana PES sendiri singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, di mana analisis PES membantu bisnis dalam menganalisis kesenjangan yang diakibatkan oleh faktor eksternal. Nah, berikutnya itu adalah waktu yang tepat menggunakan gap analysis pada perusahaan bisnis kita. Di mana waktu yang pertama itu ketika melakukan manajemen proyek. Ketika bisnis kita sedang melakukan proses produksi dari fase awal sampai fase akhir, hal tersebut perlu dilakukan gap analysis secara berkala. Nah, mulai dari mengevaluasi kecukupan sumber daya yang dimiliki, kemampuan dalam menjalankan proses produksi dengan baik, dan masih banyak lagi. Tujuannya supaya proses produksi tidak terganggu oleh hal-hal tersebut. Nah, waktu yang kedua ada dalam merancang strategi. Hal ini bertujuan untuk memastikan sumber daya yang dimiliki dialokasikan ke dalam area yang tepat, supaya tidak mengganggu target jangka panjang untuk kedepannya. Kita harus melakukan gap analysis untuk memahami resiko dari pengalokasian sumber daya ke dalam hitungan yang salah. Nah, waktu yang ketiga itu ketika hendak memasarkan produk keluar. Umumnya, gap analysis memiliki dampak bagi faktor internal. Namun, sebenarnya gap analysis juga bisa digunakan untuk faktor eksternal. Sebagai contoh, kita melakukan analisa terhadap bisnis kita dan menentukan bagian mana yang menjadi kekurangan bisnis kita. Dan dengan bersifat transparan, terbuka tentang kekurangan bisnis kita, maka kita bisa saja akan mendapatkan investor yang berinvestasi pada bisnis kita. Nah, selanjutnya itu ada contoh pelaksanaan gap analysis pada suatu bisnis. Nah, misalnya perusahaan jasa keuangan tidak dapat memahami mengapa mereka tidak berhasil menjual peluncuran anuitas terbaru. Tetapi penjualan di kantor tetap bagus. Jadi manajer ingin mencari tahu apa masalah dengan produk baru. Penjualan saat ini mencapai 500 juta per bulan, tetapi dia memperkirakan penjualannya akan mendekati 1 miliar berdasarkan peluncuran produk berikutnya. Kemudian manajer tersebut menyelidiki apa yang menjadi kekurangan produk ini. Nah, lalu dia mulai dengan mensurvei penasihat keuangannya dengan kuesioner anonim yang terperinci. Ia menemukan bahwa para penasihat tidak merasa nyaman dengan produk tersebut karena mereka tidak memahami sepenuhnya. Dia menetapkan target bulanan baru sebesar 750 juta untuk dicapai di bulan pertama dan menjadwalkan beberapa sesi pelatihan tentang produk untuk membantu penasihat menjadi lebih nyaman dengannya. Nah, contoh selanjutnya itu ada penerapan GAP pada komunitas hortikultura, yaitu yang
Contohnya pada cabai merah, di mana SOP dalam pelaksanaan budidaya tanaman cabai merah memuat alur proses budidaya dari on-farm sampai penanganan pasca panen sesuai dengan GAP. Nah, oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiseminasikan teknologi budidaya cabai merah melalui penerapan GAP secara langsung kepada petani. Nah, beberapa poin penting yang dalam budidaya cabai merah itu berpenambahan pada SOP dengan prinsip GAP itu pertama ada pemilihan benih. Nah, untuk pemilihan benih cabai merah yaitu dengan kriteria varietas yang dianjurkan dan tersedia di pasaran, bermutu, daya kecambah di atas 80%, memiliki nilai komersial, benih tidak kadaluarsa. Nah, yang kedua itu ada persemaian, di mana beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam membuat persemaian yaitu membuat media tanam yang merupakan campuran dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, steril, dan dengan cara pengukusan media. Selanjutnya, benih direndam dalam air hangat, itu derajatnya 50 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian disebarkan merata pada bedengan, lalu tutup dengan lapisan tanah halus, dan kemudian ditutupi dengan daun pisang. Benih siap dilakukan pembubunan setelah mempunyai 4-5 helai daun dengan tinggi antara 5-10 cm. Yang ketiga ada persiapan lahan, di mana yang pertama pengolahan lahan dengan cara lahan dicangkul selama 30-40 cm sampai gembur. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar 1-1,2 meter dan tinggi 30 cm dan jarak antara bedengan 30 cm. Yang kedua pemberian kapur dolomit sebanyak 2 ton per hektar bersamaan dengan pengolahan tanah. Yang ketiga ada pemberian agens hayati. Yang keempat pemupukan, di mana pupuk dasar diberikan berupa pupuk organik diberikan 2 minggu sebelum tanam dengan dosis 10 ton per hektar. Kemudian pupuk susulan berupa pupuk organik cair. Yang kelima ada pemasangan mulsa plastik perak hitam dengan lebar 100-125 cm. Merupakan salah satu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan pertumbuhan tanaman yang lebih baik, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimal. Pemasangan mulsa dilakukan saat matahari panas terik agar mulsa memuai, sehingga memudahkan mulsa ditarik menutup rapat bedengan. Bagian plastik berwarna perak menghadap ke atas dan yang berwarna hitam menghadap ke bawah atau tanah. Nah, yang terakhir membuat lubang tanam pada mulsa menggunakan alat pelubang mulsa berdiameter 10 cm yang sudah dipanaskan. Lubangnya ditanam dibuat 2 baris berhadapan sesuai dengan jarak tanam yaitu 50-60 cm dikali 50-70 cm. Nah, tahap selanjutnya itu penanaman dan pemeliharaan. Yang pertama itu penanaman. Dilakukan pada sore hari agar benih tidak layu akibat terik matahari. Benih ditanam pada mulsa yang telah dilubangin. Yang kedua ada pemasangan ajir atau turus, berfungsi untuk membantu tanaman tumbuh tegak, mengurangi kerusakan fisik tanaman yang disebabkan beban buah, memperbaiki pertumbuhan daun dan tunas, serta memudahkan pemeliharaan. Ajir dipasang pada 7 hari setelah tanam dan ditancap 10 cm dari tanaman. Tanaman diikat pada ajir dengan tali rafia setelah tanaman berumur 30-40 hari setelah tanam. Dan yang selanjutnya ada perempelan, di mana perempelan merupakan pembuangan tunas air, daun, bunga, dan bagian tanaman lain yang rusak atau terkena serangan OPT. Dilakukan saat pagi hari. Penempelan tunas di ketiak daun dimulai pada umur 10-12 hari setelah tanam, dan penempelan bunga dilakukan pada bunga cabang utama untuk menunda pembentukan bunga dan buah karena kondisi tanaman belum kuat. Perempelan daun di cabang utama dilakukan pada saat tajuk tanaman telah optimal, yaitu pada saat tanaman yang berumur 70-80 hari setelah tanam. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian OPT, di mana pengendalian OPT dilakukan dengan melakukan pengamatan OPT secara berkala, serta pencegahan serangan OPT dengan cara menjaga kebersihan lahan dan menggunakan perangkap lekat warna biru atau putih dan perangkap lekat warna kuning. Perangkap ini dipasang segera setelah tanaman cabai merah tumbuh. Jumlah perangkap yang dibutuhkan masing-masing sebanyak 42 per hektar. Di samping cara tersebut juga digunakan trichoderma untuk mencegah layu cendawan. Diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat disemai, menjelang tanam, dan saat tanaman memasuki fase generatif. Pemberian larutan bakteri Pseudomonas fluorescens untuk mencegah penyakit layu bakteri diaplikasikan berselang 3 hari dari pemberian triko cair.
Nah, adapun contoh lainnya itu pada bawang merah. Nah, dalam meningkatkan produksi yang bermutu dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan untuk ekspor, maka proses produksi perlu dilakukan secara baik sesuai standar operasional prosedur, di mana berbasis norma budidaya yang baik dan benar menurut Good Agriculture Practice. Target yang akan dicapai melalui penerapan SOP berbasis GAP budidaya bawang merah adalah yang pertama ada produktivitas 13 ton per hektar umbi kering untuk musim penghujan dan 20 ton per hektar untuk musim kemarau. Yang kedua, diameter umbi yaitu 2-3 cm. Yang ketiga, ada keseragaman bentuk dan warna umbi mencapai minimal 90%. Dan yang keempat, rendemen hasil 85%. Nah, tata cara atau langkah-langkah di dalam budidaya bawang merah sesuai rekomendasi teknologi GAP adalah yang pertama ada pemilihan lokasi. Memilih lokasi tanam yang sesuai dengan persyaratan tumbuh bawang merah untuk mencegah kegagalan proses produksi serta dapat menghasilkan bawang merah sesuai dengan target yang ditetapkan. Standar pemilihan lokasi yaitu calon lokasi memiliki kesesuaian agrolimat. Agrolimat yang pertama itu bawang merah antara lain pH-nya 5 sampai 6,5, 5,6 sampai 6,5, ketinggian tempatnya 0 sampai 40 mPDL, yang suhunya 25 sampai 30 derajat Celcius dan cukup mengandung banyak bahan organik, tanah berupa sawah atau tegelan dengan tekstur sedang sampai liat. Yang kedua ada persiapan benih, di mana melakukan pemilihan benih bermutu dari varietas unggul sampai dengan siap tanam dalam jumlah cukup dan pada waktu yang tepat. Benih yang digunakan sebaiknya adalah benih bermutu dari varietas unggul yang ditandai dengan label benih yang disahkan oleh BPSB dan benih tersebut siap tanam yang telah disimpan 3-4 bulan. Yang ketiga, penentuan waktu tanam, di mana waktu tanam ditentukan berdasarkan perkiraan datangnya musim hujan atau tersedianya air irigasi atau berdasarkan kesepakatan pola tanam kelompok, biasanya bulan Juni sampai Juli dan September sampai Oktober, dan pertimbangan kerawanan terhadap serangan OPT. Yang keempat ada persiapan lahan, di mana rangkaian kegiatan mulai dari membersihkan lahan dari berbatuan, gulma, dan sisa tanaman lain. Lahan yang akan ditanam bawang merah, tanahnya diolah terlebih dahulu dengan cara tanah dibalik agar kering. Kemudian diberi pupuk kandang dengan dosis 5-10 ton per hektar. Pengolahan lahan dilakukan 10-15 hari sebelum tanaman untuk diperbaiki keadaan tata udara dan aerasi tanah serta menghilangkan gas-gas beracun dan panas hasil dekomposisi sisa-sisa tanaman sebelumnya. Setelah dibajak, lahan dibiarkan selama 1 minggu. Untuk pembuatan bedengan dibuat dengan lebar 80-100 cm, jarak antara bedengan 40-50 cm, dan tinggi bedengan 30-60 cm pada musim hujan dan 10-20 cm pada musim kemarau dengan ukuran got keliling lebar 60 cm ke dalam 50 cm. Panjang bedengan parit atau got menyesuaikan kondisi lahan dan ketersediaan air. Selanjutnya ada pemupukan, di mana pemupukan harus mengacu pada 4 tepat, yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat jenis. Yang pertama, pada MK pemberian pupuk kandang dilakukan 1 minggu sebelum tanam atau pada waktu pengolahan tanah dengan dosis 10-15 ton per hektar. Yang kedua, pemupukan dasar, di mana 1 hari sebelum tanaman. Musim kemarau, di mana NPK-nya itu 15/15 yaitu 125 kg per hektar. Musim hujan yaitu urea sebanyak 50 kg per hektar, ZA sebanyak 100 kg per hektar, dan SP36 sebanyak 100 kg per hektar, dan KCL sebanyak 100 kg per hektar. Nah, yang ketiga, pemupukan susulan, di mana dilakukan pada saat 15-20 hari setelah tanam, yaitu urea sebanyak 125 kg per hektar, ZA 50 kg per hektar, dan KCL sebanyak 100 kg per hektar. Nah, yang selanjutnya pemupukan susulan 2, yaitu 28-35 hari setelah tanam, di mana musim kemarau itu ZA sebanyak 50 kg per hektar, KCL sebanyak 50 kg per hektar, dan bila tanaman terlihat subur, pemupukan susulan 2 tidak perlu dilakukan. Selanjutnya ada pengairan, di mana untuk memenuhi kebutuhan air, pertumbuhan dan perkembangan bawang merah, air harus tersedia mulai dari penanaman sampai dengan menjelang panen. Pemberian air dilakukan dengan penyiraman atau disiram dengan gembor. Untuk pertumbuhan awal, setelah tunas tumbuh merata, penyiraman dilakukan setiap hari sampai tanaman berumur 30 hari. Selanjutnya, penyiraman dilakukan 2 hari sekali sampai 5 hari menjelang panen. Selanjutnya ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan tanaman bawang merah dilaksanakan dengan penyiangan. Penyiangan
pengenyangan dilakukan dengan membersihkan areal pertanaman dari gulma yang tumbuh. Selanjutnya ada pengendalian OPT, di mana melakukan pengamatan dan identifikasi OPT yang terdapat pada lahan secara berkala. Ada beberapa tindakan alternatif yang perlu segera dilakukan. Yang pertama itu adalah teknis budidaya, meliputi penentuan waktu tanam, pola tanam, tanam serempak, dan perbaikan cara budidaya. Yang kedua ada pengendalian cara fisik atau mekanisme atau trap. Yang ketiga pengendalian cara biologis, yaitu pemanfaatan agensi hayati. Yang keempat yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu pengendalian OPT dapat dilakukan dengan pestisida apabila serangan mencapai ambang pengendalian. Nah, yang kesembilan ada panen, di mana penentuan saat panen dilakukan dengan melihat perkembangan fisik tanaman, terutama daun, maupun dokumentasi kesehatan kebun lainnya. Nah, yang kedua, panen dilakukan setelah tanaman berumur 60-72 hari dengan ciri-ciri fisik 80% daun rebah, menguning, dan leher batang kosong. Umbi tersumpul ke permukaan tanah dan berwarna merah. Yang ketiga, umbi bawang merah dipanen dari dalam tanah dengan cara dicabut dengan tangan atau menggunakan alat dengan hati-hati. Yang keempat, panen dilakukan pada cuaca yang cerah dan tidak pada saat turun hujan atau menjelang hujan. Dan selanjutnya ada proses pasca panennya, di mana yang pertama standar pelayuan atau pengeringan, yakni dilakukan pada saat cuaca cerah atau sinar matahari optimal, di mana pelayuan dilakukan setelah panen dengan menjemur bawang merah di bawah sinar matahari selama 2-3 hari atau diangin-anginkan selama 2-4 minggu sampai daun menjadi setengah kering. Sedangkan pengeringan prosesnya hampir sama dengan pelayuan, hanya waktu lebih lama 7-10 hari atau juga bisa dengan cara menggantung di atas para dan dibalik setiap 2 hari. Nah, yang kedua ada sortasi, di mana sortasi atau pembersihan pada dilakukan dengan hati-hati untuk memisahkan umbi bawang merah dengan kotoran yang masih melekat pada umbi di atas alas dari anyaman bambu. Yang ketiga ada grading, untuk menentukan kelas umbi bawang merah. Itu pertama ada karakter-karakternya, ya, dimana kesamaan varietasnya itu berbeda, ketuaan, kekerasannya itu juga berbeda, diameternya, kerusakan, busuk atau kotorannya juga berbeda. Selanjutnya ada penyimpanannya. Penyimpanannya secara tradisional dapat menggantung bawang merah menggunakan para-para di atas tungku perapian. Yang kedua, penyimpanan di dalam gudang, ventilasi harus membandai agar sirkulasi udara lancar dan kelembapan sekitar 65-70%. Sinar matahari cukup dan tempat penyimpanan harus bersih. Penyimpanan dapat juga dilakukan dengan cara menggantung untingan umbi bawang merah menggunakan para-para. Yang ke-12 itu pengemasan dan distribusi, di mana pengemasannya itu jumlah umbi bawang merah yang dikemas harus sesuai dengan tujuan pengirimannya. Yang kedua, untuk pengiriman jarak dekat, bawang merah dikemas menggunakan karung atau jala dengan berat 90-100 kg, dan untuk pengiriman jarak jauh antara pulau, bawang merah dikemas menggunakan karung jala dengan berat 20-25 kg per koli. Nah, pendistribusiannya itu ada alat transportasi untuk mengangkut umbi ke konsumen, pasar atau pabrik layak digunakan, dan muatan sesuai kapasitas angkut. Yang kedua, tanggal, lokasi, dan jumlah yang hendak dikirim sudah dilakukan pengecekan ulang. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi implementasi GAP, di mana yang pertama ada usia, yang kedua ada luas lahan, yang ketiga ada tingkat pendidikan, yang terakhir yaitu pengalaman. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya tarik kesimpulan, yaitu GAP analisis adalah proses membandingkan kinerja bisnis kita yang sebenarnya dengan kinerja yang kita inginkan untuk melihat apa yang hilang. Kita dapat menggunakan analisis ini untuk membuat strategi perusahaan dan mengidentifikasi kemungkinan kekurangan dalam bisnis kita. Dengan mempelajari bagaimana analisis kesenjangan dapat membantu memperkuat tujuan bisnis kita. Tak hanya soal analisis kesenjangan dalam menjalankan bisnis, kita juga harus memastikan bahwa keuangan bisnis dikelola dengan baik, dan penerapan prinsip-prinsip GAP bertujuan menjaga kesehatan, kualitas tanam, dan hasil tanaman, seperti mencegah terjadinya penyakit, mencegah masuknya organisme berbahaya, dan pengendalian organisme berbahaya. Selain itu, penerapan GAP juga mencegah bahaya yang mungkin muncul pada kesehatan manusia, binatang, dan lingkungan, seperti penggunaan, penyimpanan, dan penanganan pestisida yang tidak tepat, dan teknik perlindungan tanaman yang tidak tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perlakuan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.